Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Iya Pak, saya mau kabur aja Pak, kabur ke Yaman. Kalau nggak di Yaman ya di Malaysia, di Kamboja nggak apa-apa lah Pak. Di India di mana aja yang penting bisa dapat kerja Pak. Karena di Indonesia susah cari kerja Pak. Lapangan pekerjaan di sini hanya janji Pak. Bapak lo janji 19 juta lapangan pekerjaan tapi nggak ada, nggak terwujud. Ya udahlah, kami kabur aja Pak. Contohin Pak cara kabur gimana Pak? Karena Pak Presiden kan pernah kabur dulu kemana itu? Yordania ya Pak ya. Gimana caranya kabur Pak? Ajarin dong rakyatnya caranya kabur Pak. Pak ini saya nggak ada modal tuh Pak, mau jadi TKI Pak. Duitnya nggak ada tuh, karena kan nggak kerja udah lama nganggur Pak. Gimana caranya kabur Pak? Baru kali ini ada seorang presiden ngusir rakyatnya yang suka mengkritik pemerintah ya. Rakyat itu mengkritik, artinya ada yang salah dengan pemerintah. Kerjanya nggak benar, janjinya nggak ditepati, makanya dikritik. Makanya dibilang Indonesia gelap begitu loh Pak. Maksudnya Indonesia gelap itu masa depannya belum kelihatan, janji-janjinya belum diwujudkan gitu loh Pak. Kok baperan sih Pak? Nggak boleh lah seorang presiden bilang gitu, rakyatnya mau diusir segala, suruh minggat ke Yaman. Memang Pak Anies suruh ke Yaman. Ya udahlah Pak, aku berangkat dulu ya Pak ya. Mau merantau Pak. Dah. Tenang, mau nyumbang devisa ke Indonesia. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak? Dari dulu begini Pak. Songket ya begini. Iya saya tahu. Kenapa? Terus kita, aduh, saya nggak kepikir ya. Kenapa songket begini ya? Terus nih, Anindita pakai nih, motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik. Kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh, kenapa ya? Aku tanya lebih jauh lagi. Batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini. Dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya. Angkat tangan, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Coba? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Kecil. Ada jawaban lain? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu Pak.
Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini, saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu. Why? Kenapa? Why? Everything. Why? Dan saya memimpin, kalau di organisasi, bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan. Why? Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih. Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak, saya tertarik ikut Indonesia Mengajar, Pak. Syaratnya apa? Oh, jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak, kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak, kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak. Pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja. Ada semua. Nah, teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan. Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh-oleh oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali. Karena saya lulus SMA menuju kuliah, terus diberi oleh-oleh sebuah buku namanya Breakthrough. Lalu ada pengalaman di Breakthrough Thinking itu yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Dia cerita begini di Breakthrough Thinking. Ada orang yang berpikir breakthrough, ada yang tidak berpikir breakthrough. Waktu itu belum menggunakan istilah critical. Apa bedanya? Kata dia begini, dalam sehari-hari dari rumah ke tempat kerja orang naik kendaraan. Pada saat dia naik kendaraan, ada yang memperhatikan persimpangan mana yang traffic light-nya lama, persimpangan mana yang traffic light-nya cepat. Rute mana yang jalurnya lebih padat, rute mana yang jalurnya lebih longgar. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, orang yang memperhatikan, dia sesungguhnya udah built in breakthrough thinking. Orang yang belum, berarti dia belum built in. Tetapi dua-duanya bisa dilatih. Kesadaran untuk bertanya atas apa yang dia kerjakan, mengapa rute ini, mengapa rute itu, itulah potensi untuk menumbuhkan, kalau di sana waktu itu namanya breakthrough thinking. Kalau dalam konteks kita sekarang namanya critical thinking. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu skill di 21st century udah diomongin di mana-mana, itu kan 4C ya. Apa namanya? Critical thinking, apalagi? Kolaborasi, apalagi? Communication, apalagi? Creativity. Itu 4C itu disebut di mana-mana, udah hafal kita. Nah, sekarang menurut saya salah satu yang paling penting adalah critical thinking. Dan critical thinking ini menjadi benteng berhadapan dengan apa? Dengan ekstremisme, dengan hoax, dengan segala macam kabar yang tidak akurat. Itu bentengnya adalah critical, karena itu critical harus tumbuhkan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan inovasi, terobosan itu sering muncul dari critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Karena begitu dia bertanya tentang why, nanti muncul terobosan tuh habis itu. Ambil muncul terobosan sesudah why itu muncul. Jadi teman-teman sekalian,
saya usul pada teman-teman yang sekarang makin mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sering-seringlah bertanya hal yang tidak ditanyakan. Walaupun tidak selalu nyaman. Seperti saya bilang tadi, jarinya 5, menjelasinnya gimana coba? Why? Kita juga belum tentu punya penjelasan. Tapi keluarkan diri Anda dari dunia Anda, munculkan pertanyaan as a stranger, menanyakan hal-hal yang sudah Anda anggap sebagai hal yang normal, hal yang biasa. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Nggak nyaman. Karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau terbiasa berpikir kritis, melihat kritik juga itu sebagai ini adalah cara untuk mengeksplor lebih jauh, betul tidak? Nah, halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik dan Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Ketika di sebuah pidato Prabowo teman-teman ya, kemarin ada sebuah cuplikan video yang menampilkan Prabowo itu jika ada yang ingin kabur ya kabur saja ke Yaman teman-teman. Dan ini jadi viral apa yang disampaikan oleh Prabowo teman-teman. Ya, apa yang disampaikan ya Agus Gemoy tentu sangat luar biasa ya. Kadang kritikan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah ya pastinya keras dan tajam ya. Nama juga negara demokrasi, tentu apa yang disampaikan ya tentu itu menjadi bahan evaluasi seharusnya bagi penguasa, bagi pemerintah teman-teman. Ya, jangan pemerintah anti kritik, jangan pemerintah anti evaluasi teman-teman. Sebab masyarakat tentu ingin yang terbaik ya, karena apapun yang dilakukan pemerintah ya, sekali lagi masyarakat yang merasakan yang baik buruknya teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan yang kerap kali memberikan kritikan kepada penguasa ya, dan itu adalah sebuah langkah yang sangat strategik teman-teman. Biar bagaimanapun para tokoh ya harus kritis teman-teman. Jangan sampai check and balance itu nggak ada ya. Check and balance itu adalah hal yang sangat penting bagi negara kita. Apalagi negara kita negara demokrasi yang mempunyai menjamin semua rakyatnya itu bersuara ya. Apa yang dilakukan oleh Anies juga salah satunya tokoh oposisi yang kerap kali memberikan kritikan kepada pemerintah, kritikan kepada penguasa teman-teman, lantaran ya, beliau adalah tokoh oposisi yang masih memberikan kontribusi ya bagi negara ini ya, walaupun di luar pemerintah. Anies adalah salah satu tokoh oposisi juga yang bergerak ya di bidang sosial ya, seperti membangun jembatan, membantu masyarakat teman-teman. Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan ini sangat positif sebenarnya. Bagaimana Anies Baswedan membangun partainya sendiri, dan ini adalah hal yang sangat jenius karena kita melihat 2024 yang lalu Anies kalah sebagai capres ya, kemudian Anies nggak menyerah teman-teman, dan Anies mencoba dan terus mencoba sampai namanya ya pada saat ini pun masih menjadi orang yang mentereng di nomor 2 survei yang berpotensi bersaing dengan Prabowo 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.